Selamat Tahun Baru 2021 Jemaat GMCC yang dikasihi Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kita tetap semangat dan optimis karena Tuhan akan menyertai anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sebelum mulai beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC sepekan. Ibadah dewasa muda melalui Instagram Live setiap hari Senin pada pukul 19.30 akan mulai aktif kembali pada tanggal 11 Januari 2021. Untuk sekretariat gereja akan aktif kembali mulai tanggal 4 Januari 2021. Ibadah anak muda atau TAC khusus minggu ini pada tanggal 3 Januari 2021 diliburkan. Sementara ibadah sekolah minggu Little Kings tetap diadakan pada pukul 11 melalui YouTube channel berikut ini. Menara Doa Online akan aktif kembali pada tanggal 4 Januari 2021 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 6 sore secara live melalui Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti KUL secara online, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing KUL. Ibadah khusus remaja usia 11-14 tahun yaitu Tunas akan diadakan secara live melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 13. Untuk ibadah GMCC online pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 akan diadakan secara online seperti biasa. Selamat beribadah, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan dimanapun Saudara berada yang sedang menonton ibadah ini secara online. Dan sekali lagi saya ingin menyapa Saudara yang hadir di tempat ini, Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Walaupun badai dan situasinya juga luar biasa, tapi saya selalu meyakini anak Tuhan harus lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan kita Tuhan yang terlalu luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita pagi hari ini. Boleh dengan hormat saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri sebentar sama-sama. Walau dengan protokol kesehatan, tapi biarlah itu tidak mengurangi kehangatan saudara satu dengan yang lain. Coba lihat kiri kanan. Tersenyum dulu. Say hi. Hai, apa kabar? Nggak bisa salaman tapi saudara bisa say hi dan senyum. Kiranya itu bisa membuat kita satu dengan yang lain tetap kuat dan hangat. Tahun 2020 yang cukup berat ya. Tapi saya percaya selalu ada pengharapan yang baru memasuki tahun 2021. Dan saya meyakini setiap kita akan muncul sebagai orang-orang yang menang. Amin. Dan saya yakin juga Tuhan selalu mempunyai rencana, mempunyai hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita tidak bisa mengerti untuk saat ini. Tapi kelak ke depan untuk melewati segala sesuatunya, Tuhan akan siapkan yang terbaik buat kita. Yang optimis dan tetap yakin katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita siapkan hati dalam doa bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini kami berdiri dalam ruangan ini membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu hebat dan luar biasa. Walau kadang kami jatuh dan bangun, walau seringkali kami menjauh dan datang kembali kepada Tuhan, walau seringkali kami merasa dipukul dan dihajar oleh keadaan dan situasi, tapi Tuhan tidak pernah lelah untuk menerima kami kembali dan apa adanya. Pagi hari ini Tuhan, apapun kondisi kami mau terbuka saja di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang paling mengerti isi hati dan kehidupan kami secara pribadi. Dan biarlah ini menjadi waktu yang refreshing kami dengan Tuhan. Kami mau angkat hati kami Tuhan, untuk memberikan sikap hati yang terbaik lewat syukur, sembah, nyanyian, doa, seruan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami datang bukan cuma untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, tapi kami datang memberi yang terbaik, yaitu hati kami, pujian kami, persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah itu boleh menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kuduskan layakan kami dengan darah-Mu. Dan biarlah kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Tuntun kami Roh Kudus, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang diberkati dan mengasihi Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara silakan duduk kembali.
lagu pujian kami, pengakuan kami kepada Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Allahlah dasar pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya kekuatan kami. Mari katakan sekali lagi pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Engkaulah dasar. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami angkat hati dan tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat syukurmu kepada Tuhan. Angkat penyembahanmu, sebab Dialah batu karang yang teguh, tempat perlindungan. Dia kubu pertahanan kita. Yesus saja, Kau batu karangku. Oh Yesus, Kaulah persembunyianku, tempatku mengadu, tempatku mencurahkan isi hatiku. Yesus, ini umat-Mu yang menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ini gerejamu Tuhan. Kuasa-Mu Kau sanggup menguatkan setiap kami yang rapuh Tuhan. Kau mengokohkan setiap iman kami Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama berserah kepada Tuhan. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, setia sampai akhir hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman, katakan, ini aku percaya, yes, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita yang besar. Haleluya, Yesus Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu takut, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara saya. Dia ada dekat bersama dengan kita. Yang yakin bilang yes. Tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Ho! Bersamamu kami bisa melewati Tuhan segala sesuatu. Haleluya. Ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Game saya tepuk tangannya buat Tuhan. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku segenap jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup.
Ayo sambil tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Wow. Musik memuji Tuhan. Engkau hebat, tidak ada bandingannya Tuhan. Engkau terlalu ajaib untuk diceritakan. Engkau dahsyat. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya. Lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya untuk selamanya. GMCC. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan, cari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini berkati Tuhan, katakan amin. Boleh sekali lagi aplausnya buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu semua, saya di Sumba mengucapkan selamat tahun baru 2021. Salam juga dari jemaat GBI Rakawatu yang dimana Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk 5 gereja. Saya bersama istri, anak-anak mengunjungi untuk meresmikan gereja yang kita sudah bangun, yang di pedalaman dan gunung yang sangat jauh dari Sumba. Oleh karena itu saya ucapkan selamat tahun baru dan salam dari gereja kami, Gereja Gajah Mada City Church. Dan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu selama ini terus mendukung gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, terima kasih buat semua donatur yang Bapak Ibu telah berikan ke dalam Rumah Junior dalam program 1000 Kado Kasih Natal. Dan setiap tabungan Bapak Ibu telah berikan, telah kami berikan berupa meja lipat, gambar, tulis, ada boneka, pasal, tas, dan botol minum. Semua barang-barang ini akan kami berikan kepada anak-anak prasejahtera yang membutuhkan. Biarlah dalam momen Natal ini kita bisa berbagi kasih bagi anak prasejahtera. Terima kasih buat semua donatur yang telah berikan melalui Rumah Junior. Salam pendidikan. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid.
Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, selamat tahun baru saya ucapkan di tahun 2021 ini. Keluarga besar Gajah Mada City Church mengucapkan selamat tahun baru. Saudara, hanya pemberitahuan saja. Selama ini saudara terus berpartisipasi dalam Rumah Junior Foundation. Nah, Rumah Junior Foundation hari ini saudara sudah membangun Rumah Junior Farming. Saudara bisa lihat di Instagram saya, Paulus_Suryajaya, atau Instagram Yayasan Rumah Junior. Kita membangun peternakan, kita membangun pertanian, kita membangun perkebunan dan buah-buah lainnya saudara. Dengan tujuan apa saudara? Supaya kita bisa membangun lebih banyak lagi sekolah, membangun lebih banyak lagi anak-anak Indonesia, memberi kesejahteraan, memberikan mereka kesehatan secara gratis, dan menyekolahkan mereka sampai SMA. Oleh karena itu saudara, hanya sekedar informasi saja, kita memiliki Rumah Junior Farming. Kita juga memiliki Rumah Junior Football saudara. Kita menyekolahkan, kita buat sekolah bola untuk anak-anak di pedalaman Indonesia Timur. Karena mereka kuat-kuat, larinya cepat saudara, tenaganya luar biasa, ototnya kuat saudara. Makanya kita latih saudara. Nah, kita sudah memiliki Rumah Junior Football, dan siswanya sudah memiliki sekitar hampir 2 tim, 3 tim saudara. Kalau 3 tim itu hampir 40 orang ya. Kurang lebih 40 orang saudara. Nah, saya juga mendukung, saya juga menghimbau saudara berpartisipasi untuk Rumah Junior Football. Karena satu siswa mereka membutuhkan dana sekitar 500.000 untuk membeli baju, celana, sepatu, kaos kaki, dan peralatan bola lainnya. Terima kasih ya sudah mendukung semuanya. Tuhan Yesus berkati. 2021 adalah tahun The Year of Integrity, tahun integritas.
di mana integritas itu seperti karakter Kristus, di mana kita bisa menyerupai karakter Kristus. Hidup kita menjadi baik, hidup kita menjadi lebih benar, hidup kita menjadi kudus, hidup kita menjadi semakin indah, hidup kita menjadi disiplin, tanggung jawab. Itu adalah sebuah kata integritas. Salah satu cerita tentang integritas, saudara, ada seseorang bernama Christopher L. Junior. Dia adalah tukang pompa air, saudara, di Jerman. Tukang pompa air biasa. Suatu ketika pemilik perusahaan mobil Mercedes-Benz di Jerman, rumahnya mengalami kerusakan di pompa airnya. Pompa airnya bocor sana, bocor sini, akhirnya merepotkan keluarga tersebut. Dicarilah tukang pompa pertama, kedua, ketiga, tidak ada yang bisa karena pada sibuk. Dan akhirnya dapatlah sebuah nomor Christopher L. Junior, ditelepon dan berkata, "Ini tukang pompa air." "Iya, saya tukang pompa air. Apakah hari ini bisa datang ke rumah saya memperbaiki pompa air saya yang rusak?" Lalu Christopher berkata, "Hari ini saya nggak bisa, tapi lusa saya akan datang. Saya pasti bisa." Karena sudah keadaan terpaksa, tidak ada tukang pompa lagi, akhirnya Christopher terpilih untuk membetulkan pompa air tersebut. Nah, lusa tersebut, saudara, satu hari sebelum tukang pompa ini datang, dia menelpon kembali, "Saya Christopher, si tukang ledeng, si tukang pompa, ingin memperbaiki pompa Bapak. Apakah benar besok saya akan datang?" "Iya benar, besok pagi jam segini datang ke rumah saya." Christopher datang, setelah mengkonfirmasi, dia datang memperbaiki. Beberapa jam kemudian pompanya sudah beres, pompanya sudah rapi, sudah tidak rusak lagi. Lalu Christopher berkata sama pemilik rumah tersebut dan berkata seperti ini, "Pak, pompanya sudah beres, tidak ada yang rusak. Kalau ada yang rusak, jangan lupa menghubungi saya. Nanti saya balik lagi dan extra free charge, artinya gratis, nggak usah biaya. Ini tanggung jawab saya." Lalu pemiliknya berkata, "Sudah beres, pulang saja, dikasih uang, pulang." Sudah seperti biasa, keadaan seperti biasa, normal kembali, saudara. Lalu berikutnya 2-3 hari kemudian, si tukang pompa Christopher L. Junior mulai telepon si bapak tersebut untuk mengkonfirmasi dan bertanya, "Pak, saya Christopher, si tukang pompa. Apakah pompa Bapak masih rusak? Apa sudah baik? Apa sudah benar? Saya mau bertanya. Kalau sudah baik, kalau rusak, tolong kabari saya karena saya akan datang dan memperbaiki kembali." Lalu pemilik rumah itu berkata, "Enggak, semuanya udah beres, udah bagus. Terima kasih ya." Tutup telepon. Setelah tutup telepon, orang itu mulai berpikir, sejak kapan tukang pompa sehebat ini punya integritas? Bertanya, bertanggung jawab, ada fee of charge, kalau rusak kembali dia akan memperbaiki, dia mengkonfirmasi, dia memberitahu. Hebat sekali orang ini. Lalu pemilik rumah itu mulai bertanya kepada teman-temannya, "Siapa sih orang ini?" Lalu Christopher ditelepon dan ditanya, "Kamu mau kerja gak di perusahaan saya?" "Oh, mau sekali." Lalu Christopher mulai bekerja di perusahaan Mercedes-Benz di Jerman, saudara. Dari pekerjaan yang paling bawah sebagai pegawai yang paling level rendah, sebagai orang staff kayak office boy gitu, saudara. Lama-lama dipercaya, lama-lama disiplin, tanggung jawab, disukai, pelayanannya bagus, servisnya bagus, berkualitas, kerjanya semangat, kerjanya penuh dengan pengetahuan, mau belajar. Apa yang terjadi, saudara? Hari ini Christopher L. Junior menjadi general manager di perusahaan Mercedes-Benz di Jerman, saudara. Itulah sebuah kata integritas. Ada disiplin, ada kualitas, ada servis yang memuaskan, ada excellent. Nah, bagaimana dengan kita semua? Tahun ini dituntut sama Tuhan, hidup kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bertanggung jawab sama Tuhan untuk hidup menjadi benar, karena kita punya status sebagai hamba Tuhan. Bertanggung jawab atas kenyamanan, keamanan keluarga kita, anak-anak kita. Tidak emosi lagi karena kita punya integritas. Tidak marah-marah lagi, apalagi kita menyiksa, memukul KDRT terhadap keluarga kita. Tahun integritas. Nah, kalau kita buka Bapak Ibu semua Kolose 3 ayat 23. Mari kita buka Kolose 3 ayat 23. Langsung saja saya bacakan. Ayat ini ayat favorit, semua orang sudah mengetahuinya.
Nah, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah segenap hatimu seperti ada Tuhan. Waktu kamu kerja, seperti ada Tuhan yang melihat. Waktu kamu melayani, seperti ada Tuhan yang melihat. Waktu kamu usaha, jangan curang, karena Tuhan melihat. Bukan bekerja karena ada bos, karena ada pemimpin, karena ada yang bayar. Begitu mereka nggak ada, kita kerja asal-asalan. Salah satu orang-orang yang tidak memiliki integritas waktu bekerja, waktu ada pemimpin, dia kerja seolah-olah serius, kerjanya seolah-olah semangat. Tetapi waktu tidak ada pemimpin, dia kerjanya mulai santai, saudara. Saudara, integritas itu saya tulis ada 4 hal, ya. Tadi jangan lupa mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Jadi integritas itu tanggung jawab, disiplin, kualitas dalam bekerja, kualitas dalam hidup, mencari mencari sesuatu yang sangat baik, yang benar, yang standarnya tinggi. Nah, integritas itu, saudara, bagaimana mencapai sebuah integritas? Tentunya integritas tidak datang begitu saja tiba-tiba. Integritas tidak datang waktu kita doa, puasa, integritas datang. Ternyata integritas itu adalah, saudara, antara pikiran, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan dan tindaki, semuanya berjalan bersama-sama, konsisten. Saya berkata, besok saya datang jam 7 pagi. Benar-benar besok pagi saya bertindak, saya berpikir, saya berkata, jam 7 pagi saya datang. Salah satu tanggung jawab sebuah integritas. Nah, integritas itu ada 4 hal, saudara. Boleh dicatat di rumah. Karena integritas itu juga bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, masa depan. Bahkan dalam keluarga kita juga harus ada integritas di dalam rumah tangga kita. Nomor 1, integritas itu harus dilatih dan dididik. Apa yang nomor 1? Dilatih dan dididik. Contoh, anakmu harus dilatih dan dididik. Dibiasakan untuk bangun tidur, sebelum tidur menggosok gigi dengan cara yang benar. Dilatih. Pertama-tama mama males, pertama-tama nggak mau, nggak suka. Karena apa? Tidak dilatih dan tidak dikasih pengetahuan, tidak dididik. Mereka tidak mau. Tetapi kalau anak-anakmu hari ini umurnya udah di atas 10 tahun, udah belasan tahun, bahkan kita, saudara, kita sudah membiasakan diri kita, dilatih, terlatih malah. Menggosok gigi, bangun pagi, menggosok gigi, sebelum tidur menggosok gigi. Karena kita punya pengetahuannya. Kalau saya nggak menggosok gigi, gigi akan hancur, gigi akan rusak, gigi akan berlubang. Dilatih, dididik untuk memiliki sebuah integritas. Kenapa atlet-atlet China begitu luar biasa? Hampir seluruh kejuaraan departemen olahraga, bidang-bidang olahraga di dunia ini, hampir mayoritas juaranya orang-orang China. Ternyata, saudara, dari umur 5 tahun, bahkan ada yang umur 3 tahun, mereka dilatih, dididik untuk menjadi atlet, dipaksa, diajarin begitu dengan standar yang sangat tinggi. Mereka dilatih sehingga waktu mereka masuk remaja, mereka terbiasa karena terlatih dan dididik. Integritas harus terlatih, dididik. Nomor 2, saudara, kalau sudah terlatih, kalau sudah dididik, maka yang kedua, integritas saudara dipercaya sama orang. Kalau saudara terlatih hidup jujur, terlatih tidak curang, terlatih untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan, terlatih untuk bekerja dengan kualitas yang sangat bagus, orang akan mempercayai saudara. Bahkan di masa-masa apapun, badai apapun, orang akan mencari saudara karena saudara bisa dipercaya. Dipercaya uang 1 juta, tidak dikorupsi. Dipercaya uang 10 juta, tidak dikorupsi. Dipercaya uang 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, tidak korupsi. Maka orang mempercayai saudara. Dan itu karakter Tuhan, jangan lupa.
Karakter Yesus adalah dipercaya karena dia terlatih, karena dia dididik, terbiasa untuk hidup benar, hidup dalam kebenaran. Maka dia dipercaya banyak orang. Semakin hari Yesus dipercaya, semakin banyak orang. Nah, orang dipercaya itu orang jujur. Orang yang dipercaya itu pasti punya kualitas perkataan, pikiran, tindakan tidak akan merugikan. Kalau saudara berkata saya punya integritas, tetapi pikiran, tindakan, perkataan berbeda, saudara bukan orang yang dipercaya. Makanya saudara, banyak orang berdoanya bagus, ke gerejanya rajin, tapi tidak bisa dipercaya. Sehingga pekerjaan kok sulit datang dalam hidupnya, ya karena tidak bisa dipercaya. Saudara, masalah kepercayaan, masalah integritas tidak ada sekolahnya. Harus dilatih, harus dididik, dan saudara harus belajar sama orang-orang yang berkualitas, yang memiliki integritas. Salah satunya saudara memiliki mentor-mentor, bapak-bapak rohani yang berkualitas, dilatih, dididik, dipercaya. Kalau udah dilatih sudah, dididik sudah, dipercaya sudah. Yang ketiga, saudara memiliki pengaruh untuk diikuti. Yesus itu, saudara, memiliki pengaruh yang besar. Karena apa saja yang dikerjakan, apa saja yang diucapkan, apa saja yang dia bekerja, apa saja yang dia tindak, apa saja yang dia ambil keputusan, orang mengikuti. Makanya kita diminta serupa dengan Kristus. Karena apa? Integritas, jangan lupa. Saya masih ingat kalau saudara tahu film IP Man, saudara ada 1, 2, 3 seri ya, itu film baik sekali. Nilai-nilainya bagus. Tentang sejarah, tentang kebijaksanaan, kerendahan hati, tentang kejuaraan, tentang seni bela diri yang menjadi juara tetapi tidak sombong. Begitu banyak pelajaran dari film IP Man, saudara, tentang sebuah integritas. Dari orang yang sederhana yang tidak dikenal, dari orang yang tidak punya pengaruh pengikut, dari orang yang tidak bisa melihat sebuah masa depan hidupnya susah. Karena memiliki integritas, sabar, tekun. Akhirnya mau gak mau orang melihat orang ini luar biasa. Dia punya pengaruh. Murid-muridnya datang, siswanya makin menyebar ke seluruh RRC kalau gak salah, saudara. Siswa murid-muridnya menyebar kemana-mana. Kemana-mana. Karena apa? Mempengaruhi, ada pengikutnya. Saudara, kalau saudara punya integritas, artinya saudara mengikuti sebuah satu kata proses. Proses selalu harus ada progresif. Ingat khotbah saya tahun lalu, kalau saudara diproses, selalu ada namanya progresif. Harus ada hasil dan buahnya. Bedakan proses sama ujian diri kita sendiri. Jangan-jangan saudara diproses karena kesalahan saudara. Saudara diproses karena salah mengambil keputusan. Jangan salah lagi nih mengambil keputusan di tahun 2021. Jangan gengsi, jangan salah mengatur keuangan. Yuk belajar berkomunikasi dengan keluarga, belajar berhubungan sama Tuhan. Semakin hari Tuhan Yesus semakin dekat datang, dan tanda-tandanya semakin jelas. Saudara, makin ke depan saudara hidup semakin tidak baik, saudara. Keadaan dunia bukan makin baik. Percaya sama saya, bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan berkata sebelum Yesus datang kedua kali, tanda-tandanya itu jelas. Penganiayaan, kelaparan, peperangan, bencana, gempa, kemiskinan, penderitaan, tangisan di mana-mana. 2021 mungkin badainya akan lebih dahsyat, lebih besar. Tetapi kalau saudara memiliki integritas, memiliki pengetahuan, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, kebenaran, mengandalkan Tuhan, badai boleh datang saudara, tetapi saudara pasti bisa melewati. Tahun 2020 begitu banyak para pelayan Tuhan di gereja kita, bahkan pemimpin-pemimpin kolaps, termasuk saya kolaps. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang tetap memiliki integritas, walaupun punya cara untuk curang, walaupun punya cara untuk mendapatkan uang yang haram, tapi dia mengerti ada sebuah integritas karakter Kristus, maka badai itu dilewati.
Kalau kita lihat TV ya saudara, berita-berita TV, saya melihat dunia ini, Indonesia khususnya, ngeri sekali. Pejabat disumpah dengan Tuhannya mereka masing-masing, tetapi mereka bisa korupsi gila-gilaan, waduh, dan menghancurkan masyarakat punya kesejahteraan. Dana yang bertriliun-triliun diambil begitu saja. Mereka pintar, mereka punya jabatan, tetapi mereka tidak punya integritas, apalagi integritas terhadap Tuhannya. Integritas itu harus punya ikatan terhadap dirimu sendiri, tetapi punya ikatan juga terhadap Tuhan. Saudara, integritas itu berbicara tentang takut akan Tuhan, sehingga saudara tidak mengambil kesempatan untuk berbuat curang, berbuat salah, bahkan menyempatkan hidup dalam dosa saudara. Ketiga, keempat, kalau saudara punya integritas, saudara bisa mempengaruhi orang. Ya, kalau kita lihat ya, orang-orang yang punya otoritas, yang hidupnya punya harta takhta tapi benar, dia apa saja yang dia bicarakan menjadi sebuah momentum untuk diikuti. Salah satunya Jack Ma yang memiliki Alibaba dari RRC. Dia ngomong apa saja langsung dibuat quotes-nya, lalu viral dan orang mengikutinya. Setiap perkataannya di tahun 2020 dia berbicara, orang mengikutinya. Di 2021 dia akan berbicara lagi, orang akan mengikutinya. Karena apa? Dia memiliki sebuah integritas. Sudah terlatih gagal, sudah dipercaya orang, bisa mempengaruhi hidupnya, benar-benar punya contoh untuk dunia ini. Apalagi kita yang punya Yesus, saudara. Harusnya saudara punya contoh, kualitas dalam hidup saudara. Bapak Ibu, biarlah tahun ini kita memiliki sebuah hubungan sama Tuhan yang lebih erat lagi. Dulu lebih erat, tapi tahun ini harus lebih erat. Untuk masuk 2021, firman-Nya di Yosua 1 ayat ke-7. Perikopnya tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Setelah Musa meninggal, saudara, maka tongkat regenerasinya, tongkat kepemimpinannya diberikan kepada Joshua. Kenapa Joshua? Karena Joshua sebelum menjadi pemimpin yang luar biasa, Joshua adalah orang yang selalu mengikuti Musa, asistennya Musa. Kemana saja Musa pergi, Joshua ada di sampingnya. Joshua mengikuti, Joshua memiliki integritas. Lalu di Joshua 1 ayat ke-7, firman Tuhan berkata kepada dia, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, supaya kita beruntung, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Makanya Joshua dikasih tahu sama Tuhan sebelum maju ke Kanaan, kamu mesti kuat dan teguhkan hatimu. Kenapa? Masalahnya akan lebih besar, bencananya akan lebih besar, badainya akan semakin lebih besar lagi. Kamu mesti kuat. Jemaat Tuhan, saudara mesti kuat dan teguh sama Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya kita bisa melewati 2021 lebih baik karena Tuhan Yesus Immanuel menyertai hidup kita. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, berbicara tentang jaga integritas. Kalau kamu mau melihat Kanaan, kalau kamu melihat bangsa ini dibawa ke Kanaan, kalau kamu nanti menghadapi badai besar dan kamu bisa melewatinya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus mau datang. Hidup dalam kebenaran. Yuk bangun mesbah doa dalam keluarga saudara masing-masing. Saudara yang gak pernah berdoa, yuk mulai berdoa. Saudara yang tidak aktif di dalam kul, mari bergabung di dalam kul-kul. Saudara yang tidak punya pilihan
menentukan tujuan hidup, saudara tidak punya bapak rohani, ayo bergabung dalam kul-kul supaya saudara kuat. Saya melihat saudara orang-orang yang bergabung di kul, mereka yang harusnya tadinya collab, tetapi karena ada petunjuk, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hati-hati dalam berjalan. Ada bapak-bapak rohani yang menjaga, mendoakan, memberikan motivasi. Yang tadinya collab, akhirnya mereka tidak collab. Yang harusnya hancur berantakan, yang hidupnya terombang-ambing, mereka punya tujuan hidup. Oleh karena itu saudara, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, manusia itu pengennya menyimpang terus saudara dalam hidupnya. Semakin ada duit, semakin pengen menyimpang. Waktu tidak ada duit, tidak bisa menyimpang karena tidak punya apa-apa. Tetapi semakin banyak harta, semakin diberkati, lupa tentang Tuhan melihat hidup kita. Oleh karena itu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu semua, saya mau ajak kita semua, khususnya para pria. Yang wanita juga saya mau mengajak. Tapi bulan Januari ini kita ada pementoran khusus para pria, saudara. Apa yang diajarkan, saya juga mengikuti pementoran pria. Leader-leader kita juga. Padahal kita leader, tapi kita mau belajar lagi. Pementoran ini sebenarnya healing tentang kesembuhan batin kita. Kita dikorek masa lalu kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, hal-hal yang membuat kita jatuh, hal-hal yang membuat kita trauma, hal-hal yang tidak bisa mengampuni, hal-hal yang membuat kita kecewa. Kita dilatih dan kita mengikuti pementoran, saudara, 10 sesi. Dan yang luar biasanya, pementoran ini banyak kuesioner gitu loh, saudara, survei. Jadi kita tahu, oh ternyata karakter saya selama ini seperti ini loh. Makanya saya kalau kerja di sini makanya nggak cocok. Masa depan saya bagusnya disusunnya seperti ini. Jadi misi hidup saya, tujuan hidup saya 10 tahun ke depan diajarin saudara lewat pementoran. Banyak leader yang belajar saudara. Nanti saudara melihat kesaksian-kesaksian mereka. Kenapa saudara? Karena kita butuh diarahkan. Walaupun saya pemimpin saudara, saya masih butuh diarahkan. Karena sifat manusia, selama dia tidak pernah diarahkan, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau dapat ilmu pengetahuan yang terbaru, maka hidupnya semakin hari semakin menyimpang, semakin hari semakin menyimpang dan menyimpang. Makanya firman Tuhan berkata, pedoman orang Kristen, pedoman anak Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, andalkan Tuhan di depanmu. Kita mengandalkan Tuhan, penting sekali. Tetapi jangan lupa, kita juga harus belajar untuk menambah pengetahuan kita. Oleh karena itu saya mengajak pementoran, mentoring saudara, yang kita buat di bulan ini ya saudara ya. Kita akan buat saudara, dan saudara daftarkan diri saudara. Saudara pasti diberkati. Saya ternyata memiliki trauma-trauma yang banyak ternyata loh saudara, yang belum pernah bersih. Menurut saya sudah bersih, menurut saya sudah pulih, saya sudah khotbah, sudah mimpin, bahkan sudah mengkonseling banyak orang. Ternyata ada trauma-trauma kecil yang tidak pernah diingat, tiba-tiba diingatkan melalui pemuritan seperti itu saudara. Oleh karena itu saudara, sebelum saya tutup khotbah saya mengajak kita semua tahun 2021, hidupmu harus punya integritas. Katakan amin. Orang yang punya integritas pasti jujur. Orang yang punya integritas pasti tanggung jawab. Orang yang punya integritas pasti berusaha sungguh-sungguh. Sehingga orang melihat orang ini berbeda dengan orang yang tidak memiliki integritas. Orang ini berbeda karena ada karakter Kristus. Joshua berbeda karena apa? Dia punya sebuah rema, dia punya sebuah firman yang ditanam di dalam hatinya. Hidup saya tidak boleh menyimpang ke kiri ke kanan supaya saya berhasil. Saudara mungkin tidak berhasil di tahun 2020. Saya berdoa 2021 saudara berhasil karena saudara memiliki integritas, terlatih, mempengaruhi orang, dipercaya. Dan jangan lupa kita berdampak untuk banyak orang. Kita mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara tidak punya kesempatan melihat mujizat. Yuk terus setia.
2021 saudara pasti melihat mujizat. Walaupun keadaan tidak baik, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, keadaannya mungkin tidak baik, tetapi saudara dikasih kekuatan untuk melewati situasi badai apapun saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat sharing pembukaan tahun yang baru, tahun integritas di mana kami harus semakin baik serupa dengan Kristus. Hidup kami harus hati-hati, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami mengandalkan Tuhan supaya kami tidak terjatuh di tempat yang salah Tuhan. Kami harus menghasilkan sebuah progresif, sebuah hasil dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan. Kita memasuki tahun yang baru. Biar berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Kasih karunia Tuhan ada buat kita semua. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara daftarkan diri saudara di Cool dan di pementoran Mentoring Man. Tuhan Yesus memberkati.